Apa kabar pemirsa? Tahun 2015 kita tinggalkan dengan segudang kenangan. Kita songsong tahun baru 2016 dengan penuh harapan dan optimisme. Selama 30 menit kami ajak untuk menengok rangkaian peristiwa penting di bidang hukum yang mewarnai Indonesia sepanjang 2015. Catatan di bidang hukum ini kami rangkum dalam Timeline Hukum bersama saya Rika Amro. Kegaduhan di bidang hukum terjadi di tahun 2015. Pada awal tahun, publik disuguhi drama konflik antara KPK dan kepolisian. Drama ini berawal dari ditetapkannya Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Hanya berselang beberapa hari setelah ia dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Drama cicak versus buaya lalu terulang kembali di awal pemerintahan Joko Widodo ini. Drama cicak versus buaya kembali terulang di tahun 2015, persis di awal pemerintahan Jokowi JK tancap gas. Pada 10 Januari, Presiden Joko Widodo menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Namun pada 13 Januari 2015, KPK justru menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas tuduhan kepemilikan rekening gendut semasa menjabat Kabiro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 hingga 2006. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Budi Gunawan melawan dan mengajukan pra-peradilan. Inilah pra-peradilan pertama terhadap penetapan tersangka. Budi Gunawan menang dan penetapannya sebagai tersangka dianggap tidak sah. Tapi pencalonannya sebagai Kapolri ditangguhkan Presiden. Dari sinilah drama cicak versus buaya jilid 3 terjadi. Satu persatu pimpinan KPK mengalami kriminalisasi. Pada 23 Januari 2015, Polri menangkap paksa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dengan dalih terlibat dalam rekayasa kesaksian palsu dalam perkara kasus Pilkada Kota Waringin. Seperti halnya BW, para pimpinan KPK lainnya satu persatu dilaporkan polisi. Adnan Pandupraja dan Zulkarnain dilaporkan dengan tudingan kasus-kasus lama. Belakangan sang ketua KPK Abraham Samad juga dibidik dengan kasus lama, dugaan pembuatan dokumen KTP palsu. Publik dan aktivis anti korupsi menilai Polri dan KPK tengah berseru dan saling balas. Pada 25 Januari, Presiden lalu membentuk tim 9 untuk menyelesaikan konflik Polri dengan KPK. Tahun 2015 juga dipenuhi berita tidak sedap seputar korupsi. Sepanjang 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhasil melakukan 5 kali operasi tangkap tangan saat pelaku bertransaksi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus yang menyeret banyak pihak, mulai dari Gubernur Sumatera Utara, advokat senior, Hakim PT UN Medan, dan anggota DPRD hingga anggota DPR. Politisi tersangkut korupsi, sepertinya ini bukan berita baru di Indonesia. Ya, sepanjang 2015 setidaknya KPK telah memproses 91 kasus korupsi. Kebanyakan melibatkan politisi dan pejabat penyelenggara negara. Salah satu kasus yang jalan ceritanya panjang adalah skandal korupsi di Sumatera Utara. Mereka yang terseret cukup banyak, tak hanya Gubernur Gatot Pujo-Nugroho dan istri mudanya. Skandal multi korupsi ini terungkap bermula dari operasi tangkap tangan di PT UN Medan, Sumatera Utara 8 Juli 2015. Saat OTT, KPK menyita $15.000 Amerika Serikat dan $5.000 Singapura di ruangan Ketua PT UN Medan, Tripeni Irianto Putro. Selain menangkap Ketua PT UN Medan itu, KPK juga menangkap Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, Panitera PT UN Medan Syamsir Yusfan, dan Yagari Basara alias Geri, pengacara dari kantor advokat OC Kaligis. Belakangan diketahui suap dimaksudkan untuk memuluskan gugatan Pemprov Sumatera Utara yang berperkara di PT UN Medan. Saat penyidikan, KPK menemukan sejumlah bukti baru, diantaranya keterlibatan OC Kaligis.
Pengacara senior ini pun ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Singkat kisah, pada 17 Desember, Kaligis dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan setelah dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan Tipikor. Kaligis langsung menyatakan banding. Saya tanya, ada nggak barang bukti yang disita dari saya? Kalau yang dari pengakuan Gary itu? Kalau saya ngakui Anda terima itu dari saya, udah Anda masuk penjara. Skandal korupsi Gatot juga menyeret politisi Nasdem Patrice Rio Capella. Patrice kecipratan 200 juta rupiah dari Gatot dan Evi melalui rekannya yang bekerja di kantor advokat OJK Kaligis, Francisca. Patrice diharapkan bisa melobi Jaksa Agung untuk mengamankan kasus bansos di Sumut. Pada 21 Desember, Patrice dinyatakan bersalah dan divonis 1,5 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Patrice Rio Capella tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak mendengar tadi bagaimana soal putusan terhadap orang yang meng-create, karena saya adalah korban, ya, bukan pelaku utama, ya. Yang menghubungkan saya dengan Evi. Saya sebelumnya tidak kenal sama Evi, tidak pernah meminta uang. Terus apa status orang itu yang kemudian Francisca ini dalam kasus ini dia tetap sebagai apa? Tapi jalan panjang kasus Gatot belum usai. Gatot kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Gatot juga menjadi tersangka pemberi suap kepada sebagian besar anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Tujuannya memperlancar pengesahan APBD Sumut yang kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Nilai suapnya diduga mencapai 50 miliar rupiah. Kita jeda dulu, tetaplah di Timeline.